orang yang mempertuhankan Yesus, rupanya dia adalah antikristus. Mana dalilnya? Memang sering mengatakan, musuh terberat Kristen itu bukan Al-Quran, bukan siapa-siapa. Musuh terberatnya itu Bible. Masalahnya adalah, orang-orang Kristen ini dengan orang Islam itu berbeda. Orang Islam baru keluar, baru bisa bicara A, B, C, D. Orang-orang Islam ini anak-anaknya sudah diajarin huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, za, jim, dan seterusnya. Usia 3 tahun mereka sudah sibuk di masjid belajar original teks kitab sucinya. Habis itu mereka pendalaman materi, diajarin tentang Al-Fatihah, diajarkan tentang kaidah-kaidah bertuhan, diajari tentang bla 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 dan seterusnya. Nah, sedangkan saudara Kristen sudah bangkokan, nggak baca Bible. Yang mereka tahu sekolah minggu, yang mereka tahu nyanyi, latihan main gitar, latihan piano, habis itu gereja. Hari Sabtu, hari Minggu hanya pergi hura-hura, tempat-tempat, ya maksudnya untuk memuaskan kemudian nafsu keagamaan, mereka ke gereja. Oke lah, ke gereja juga nyanyi, dengar pendeta berkhotbah, itu aja. Sehingga apa yang terjadi ketika orang itu mereka ingin mengetahui isi Bible, pendalaman materi terhadap Bible, mengantarkan mereka justru menjadi mu'alaf. Karena yang pertama membawa orang Kristen menjadi mu'alaf itu, ya kebanyakan Bible yang mengantar mereka menjadi mu'alaf. Saya kira gitu, demikian. Masya Allah. Ya, Pak Kausa mungkin izin host. Mungkin kita boleh tanya dulu apakah benar pernyataan Mbak Nora karena membaca Bible gitu loh. Pak Kausa, berapa sering Anda membaca Bible? Jarang. Iya benar Bang. Lanjut. Benar. Begini Bang. Kalau memang di Kristen itu kan tidak diwajibkan untuk menghafal. Karena di Kristen itu Alkitab itu diikuti, dicontohi apa yang diperintahkan saja. Percuma kalau kita menghafal Al-Quran atau Alkitab, tapi kehidupan kita itu tidak seperti yang kita hafalkan. Begitu. Oke. Jadi saya mau tanya di Bunda saja, Bunda Nurani. Oh iya. Selama berarti 20 tahun berkristen, pernah mengalami mujizat tidak? Begini Bang, mukjizat yang saya alami ya sepanjang hidup saya itu sebenarnya setelah saya masuk Islam, saya pernah juga membaca ataupun mendengarkan ceramah ya. Kenapa orang-orang Kristen ini seperti orang yang melakukan suatu penyembuhan, apalagi karismatik kan kebanyakan seperti itu, bahasa-bahasa roh ya kan. Nah itu sebenarnya kalau dikaji di dalam keislaman itu sebenarnya dibantu oleh jin. Makanya di dalam Islam ada yang namanya jin kafir. Jadi ketika kalau saya saya mengalami yang namanya mukjizat, ya mungkin itu jin kafir yang lagi bekerja mungkin. Kan seperti itu. Ya, dan nggak mungkin lagi, dan iya betul gitu loh. Karena apa? Karena orang kafir ini akan ditemani oleh jin kafir. Begitu Bang. Oh, berarti selama masih Kristen itu di saat Bunda ini mengalami mujizat itu berarti dari setan, maksudnya begitu? Ya kalau dibilang mukjizat ya saya bukannya ada mukjizat Bang. Tetapi Masya Allah ya, selama memang saya mengikuti aliran karismatik, saya memang tidak pernah merasakan yang namanya bahasa-bahasa roh. Ada kalaupun juga ada teman saya juga yang juga mualaf, ada juga dia dari karismatik juga. Saya menanyakan bahasa roh apa pernah dia alamin, dia juga ngakui dia belum pernah mengalami bahasa roh. Gitu loh. Jadi saya sempat berpikir waktu saya sudah masuk Islam ini, saya berpikir apakah ini pekerjaan dari jin sehingga mereka seperti kerasukan. Gitu loh. Kenapa mesti beribadah seperti ini?
Oh. Begitu. Oh, kalau saya kan Kristen Protestan ini Bun, jadi gak ada bahasa-bahasa roh kami. Iya. Karena orang tua saya juga tidak aliran karismatik, cuman saya mengambil aliran karismatik saja. Tapi memang selama saya masuk di aliran itu, saya tidak pernah mengalami bahasa-bahasa roh. Ternyata setelah saya masuk Islam, di situ saya sudah yakin bahwa yang mereka alami itu adalah perbuatan dari jin-jin kafir. Karena tidak mungkin memuji Tuhan seperti gitu, kayak kesetanan ya. Ngeri kali itu. Ya, kalau di gereja saya tidak ada yang begitu ya. Oke. Terus Jadi, kalau memang Yesus itu bukan Tuhan, berarti selama ini yang segala yang orang buta melihat, orang sembuh bisa, orang sakit bisa sembuh, apa itu kuasa dari mana itu kalau bukan Tuhan? Oke. Nanti abangku nanti menambah, saya cuma sedikit aja ya. Ini kan abang bertanya sama saya. Ya. Kalau keyakinan Kristen saya dulu, itu yang membuat saya jadi percaya Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus melakukan mukjizat. Tapi ketika saya masuk Islam, saya menyadari, karena apa? Ternyata Yesus tidak bisa melakukan mukjizat sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Yesus tidak bisa membelah lautan. Yesus tidak bisa memukul tongkat menjadi ular. Yesus tidak bisa seperti Nabi Nuh membuat suatu bahtera. Jadi kenapa Yesus bisa membangkitkan orang mati? Yesus memberi makan 5.000 4.000 orang, berjalan di atas air, menyembuhkan orang yang buta, yang lumpuh bisa berjalan. Ternyata pada waktu saya baca ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena banyak orang di sekelilingku, aku ingin menyatakan kemuliaan bahwa engkau mengutus aku. Di situ saya paham bagaimana bahwa Yesus mau menyatakan kuasa dari Bapaknya, bahwa ada Tuhan yang mengutus aku. Nah sekarang lihat, mukjizat yang aku lakukan ini bukan dari diriku sendiri, tetapi ini adalah kiriman dari Bapaknya. Bapaknya yang mengutus Yesus untuk menunjukkan bahwa ada Tuhan yang harus disembah. Kuasa yang Yesus dapat itu adalah kuasa dari Tuhannya. Karena Yesus selalu mengklaim, Bapa yang mengutus aku, Bapa yang mengutus aku hanyalah utusan. Jadi jelas sebenarnya. Cuman yang saya heran, kenapa Bapak pendeta-pendeta di gereja tidak mau jujur? Ketika Yesus melakukan mukjizat itu bukan dari kuasa dia. Karena Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jelas fix. Tidak bisa Yesus melakukan apa-apa tanpa izin dari Bapaknya. Gitu Bang Kaus. Kalau mau ditambahkan abangku Bang Zuma silakan. Sedikit ya Bang Kaus ya. Nggak ditambahkan sama abangku. Silakan Bang. Oke, siap. Oke, baik. Iya, oke. Jadi gini, berbicara mengenai mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang jarang kemudian dialami manusia kecuali kepada mereka yang disebut nabi. Lalu saudara bertanya, apakah umat Islam ini mengalami mukjizat? Kalau di umat Islam itu bukan mukjizat namanya, tapi karomah. Kejadian luar biasa yang terjadi terhadap orang beriman. Nah, terkait dengan penyembuhan orang buta, orang lumpuh dan seterusnya. Itu kalau mukjizatnya kayak begitu, ya tidak perlu ada ilmu pengetahuan. Tidak perlu ilmu kedokteran berarti. Jadi penyihir semua kita ini. Bukan itu. Adapun mukjizat yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa, membangkitkan orang mati, orang lumpuh, orang buta bisa sembuh. Itu hanya untuk mematahkan kemudian penyihir-penyihir yang ada pada masanya. Ilmu yang ada pada masa itu. Kemampuan yang bisa membuka cakrawala berpikir orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Bahwa beliau ini adalah Nabi, Rasul, Mesias yang mereka tunggu. Nah, sedangkan yang kita butuhkan sekarang ini adalah ilmu pengetahuan yang mengantarkan manusia bisa menjadi dokter. Makanya dalam Al-Quran itu perintahnya jelas, Iqra.
Al-Quran menanamkan kemudian pada manusia di akhir zaman ini, itu untuk apa? Iqra, belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi manusia itu disuruh membaca. Membaca dan membaca. Dari membaca manusia akhirnya menjadi pintar. Jadi yang kita butuhkan itu kepintaran. Sehingga ilmu pengetahuan bisa menyembuhkan orang sakit. Orang buta, ada spesialis mata. Orang lumpuh, ada spesialis penyakit stroke dan seterusnya. Makanya bangsa Arab itu pada abad ke-8 dan seterusnya tampil ke depan karena ada dua hal. Yang pertama, karena pengaruh dari Al-Quran yang memberi semangat terhadap kegiatan keilmuan. Yang tadinya jahiliyah, mulai dari abad ke-8, mereka kemudian tampil sebagai orang yang sangat semangat untuk melakukan kegiatan keilmuan yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Yang kedua, bangsa Arab oleh karena pergumulannya dengan bangsa asing, bangsa Yunani, yang mereka sibuk dengan filsafat keilmuan, sehingga apa yang terjadi? Ilmu pengetahuan atau filsafat mereka itu dapat diserap. Terjadinya apa istilahnya itu? Akulturasi budaya antar mereka. Ya, mengenai pergumulan akulturasi budaya tersebut, ya, menunjang kemudian ajaran Islam itu sendiri yang sangat inklusif, terbuka. Sehingga banyak orang-orang dari barat, dari abad ke-8, 9, 10 dan seterusnya itu memeluk Islam. Makanya ilmuwan-ilmuwan Islam itu pada bermunculan kemudian. Nah, inilah yang perlu saudara pahami, bahwa yang dibutuhkan sekarang bukan mukjizat elheng ente. Wih, matanya melek langsung. Si berkokotor rokonakan di kopolok ana. Nah, langsung sembuh pantatnya. Enggak, bukan kayak gitu yang dibutuhkan. Kan tadi ya embeyan langsung disampu, langsung sembuh. Orang lumpuh dipegang kakinya. Bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kehidupan manusia membuka lapangan pekerjaan. Ada dokter, ada perawat, ada rumah sakit, bla 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 bla. Dan cakupan itu yang dibawa oleh Al-Quranul Karim. Inilah sinar Al-Quran. Jadi kalau Anda berbicara mengenai mujizat kayak begitu, itu bukan zamannya. Coba Anda bayangkan ya, kalau misalnya ada siapa yang orang Jakarta tuh yang artis tuh yang kebal, yang apa tuh yang bisu, yang limbat. Limbat. Coba kalau di kampung Anda ada 100 orang kayak limbat. Kayak Ki Joko Bodo datang ke kampung Anda. Indonesia menyebarkan kemudian toko-toko yang bisa mengobati limbat. 100 orang ke Sumatera, 200 orang kemudian ke Sulawesi. Lalu si Ki Joko Bodo datang kemudian orang-orang kayak gitu. Anda mau? Enggak dong. Berarti kita menjadi mundur kehidupan manusia kita ini. Sedangkan dalam sejarahnya belum pernah ada agama yang menaruh perhatian sangat total dan sangat besar dan lebih mulia terhadap ilmu kecuali apa? Islam. Islam. Kecuali Islam. Belum ada dalam sejarah, belum pernah ada agama, belum pernah ada kejadian konsentrasi sebuah sekte atau apapun namanya di luar Islam yang menaruh perhatian yang sangat dahsyat selain daripada agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam memiliki sebuah kitab yang berasal dari Sang Yang Maha Mengetahui, yang membongkar semua sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia menjadi tahu. Coba, hebat kan? Polisi dibantu dengan adanya sidik jari yang sudah ditemukan dalam Al-Quran, bla 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 dan seterusnya. Jadi yang dibutuhkan itu bukan mujizat kayak gitu, Bung. Terakhir, justru tanda-tanda orang yang diusir Yesus kelak berdasarkan Matius 7 nomor 22 sampai 23 adalah mereka yang kayak pemilik ilmu sihir. Dalam nama Yesus, keluar setan. Nah itu, Matius 7 itu diusir itu orang-orang kayak gitu nanti sama Yesus. Coba Anda baca, silakan. Lanjut kembali kepada Dinda Nora.
Iya, silakan Bang Kaus. Ada yang mau lagi ditanyakan? Oke, baik. Karena saya pernah mengalami hal-hal seperti itu, Bang Suma. Jadi bukan disamakan kayak limbat itu. Limbat itu kan pesulap dia. Ah, sedangkan yang saya maksud dari mujizat itu memang benar-benar ada. Di saat orang sebut nama Tuhan Yesus itu, setan pun lari. Sedangkan apakah kalau saya sebut nama Muhammad itu bisa mengusir setan? Bang, justru Yesus mengusir orang yang menggunakan namanya pakai mengusir setan, Bang. Matius 7, nomor 22, nomor 23. Makanya dalam kaidah Islam itu kata Rasulullah, jangan kau terima sebagai iman dan jangan kau tolak, karena itu adalah ilmu. Artinya ketika Bible itu datang, jangan kau terima sebagai firman Tuhan, tapi jangan juga kau tolak, karena itu adalah pengetahuan. Maksudnya apa nih? Maksudnya Al-Quran menerangkan bahwa setan itu membisik. Kerja setan itu membisik, Bung. Setan itu tidak menampakkan diri langsung. Sini yuk, sini yuk. Setan itu cara kerjanya itu tidak kayak gitu. Cara setan itu membisikkan. Bagaimana cara setan itu menyesatkan manusia? Dengan memperlihatkan sesuatu yang baik. Coba. Kalau Anda mengatakan bahwa saya mengusir setan pakai nama Yesus, ya pura-pura aja setannya itu lari. Ya iyalah. Supaya Anda itu jatuh cinta dengan penyembahan terhadap Yesus. Anda gak percaya, silakan Anda baca Bible Matius 4. Justru Yesus yang dicobai setan. Hanya bersandiwaranya setan itu, bersandiwara dia. Berapa kali Yesus itu dicobai sama setan? Bahkan sampai dibawa ke bumbungan bait suci, dibawa ke padang gurun Yesus itu, dicobai sama setan. Oke, baik Bang Suma. Itu dia. Oke. Saya mau tanya lagi nih. Berarti yang membawa Islam itu Muhammad ya? Seluruh nabi-nabi termasuk Nabi Adam itu sudah membawa Islam. Oh, berarti Islam itu dari awal jadinya alam semesta ini. Satu-satunya agama sebagai ajaran pencipta langit dan bumi itu Islam, tak ada yang lain. Oke. Saya mau tanya nih, kalau Alkitab sama Al-Quran duluan keluar Alkitab atau Al-Quran? Alkitab itu kitabnya Nabi Musa itu namanya Alkitab. Al-Quran juga namanya Alkitab. Zabur Alkitab, Injil juga namanya Alkitab. Ya, Sedangkan Taurat sama Injil. Taurat sama Injil itu kan keluar duluan, baru Al-Quran. Ya, Taurat dulu samanya Nabi Musa, kemudian Injil samanya Nabi Isa, lalu Al-Quran. Kenapa bisa begitu? Kalau memang Islam itu sudah ada sebelum alam ini diciptakan, kenapa Al-Quran itu keluarnya di terakhir? Iya, di dalam Al-Quran diterangkan kemudian bahwasanya pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Itu telah disempurnakan, berarti sebelumnya ada ajaran Islam yang belum disempurnakan selayaknya kemudian Al-Quran datang. Makanya dikatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, pada hari ini telah kusempurnakan. Berarti sebelumnya agama Islam itu sudah ada, tapi belum sesempurna pada zaman Rasulullah. Oke, baik. Sudah ada Islam itu. Kalau memang Al-Quran itu menyempurnakan, kenapa orang Islam itu tidak mau membaca Taurat dan Injil? Bagus. Jadi Taurat itu adalah ajaran Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 144-145. Sedangkan Injil itu adalah ajaran Nabi Isa kepada Bani Israel. Surah Saf ayat 5, ayat 6 dan seterusnya. Oke. Tapi kan ada di Al-Quran itu ada perintah untuk
harus belajar Alkitab terdahulu. Iya, maksudnya tidak ada perintah untuk belajar. Tak ada perintah. Kalau tidak ada perintah, kenapa tercatat di Al-Quran begitu? Tidak ada perintah dalam Al-Quran untuk belajar Taurat. Nggak ada perintahnya. Oke. Tapi kan bagaimana orang Muslim itu bisa tahu kalau mereka tidak belajar tentang Taurat dan Injil? Saudaraku, Al-Quran mengatakan begini. Di dalam Al-Quran, contoh misalnya surah Al-Ahqaf ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min qablihi kitabu Musa imamau wa rahmah. Dan sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. Wa hadza kitabun musaddiq lisanan arabiyyan liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Dan Al-Quran ini juga memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Al-Quran menerangkan bahwa dulu ada kitab yang diberikan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran datang menjelaskan kitab itu dalam bahasa Arab. Oke, baik. Gitu. Oke, kan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Ya. Kan tadi abang bilang Injil itu hanya untuk orang-orang Yahudi, Ya. nggak buat orang lain kan? Iya. Berarti Arab itu kan Al-Quran itu pakai bahasa Arab, bukankah itu untuk orang Arab aja? Masya Allah. Jadi gini, Al-Quran ini bahasa Arab diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam penutur bahasa Arab, sehingga dia tahu isi daripada wahyu yang diterima dalam bahasa Arab. Nah, pengetahuan Nabi Muhammad ini kemudian tentang Al-Quran diperintahkan oleh Allah untuk sampaikan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Litubayyina linnas, agar engkau menjelaskan Al-Quran ini kepada seluruh umat manusia. Itu perintah. Kalau Taurat hanya untuk kaumnya Nabi Musa. Ulangan 33 nomor 4. Mazmur 174 nomor 19 nomor 20. Injil hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Al-Quran untuk seluruh manusia. Litubayyina linnas. Termasuk untuk Anda juga. Oke, baik. Kalau memang Al-Quran itu untuk seluruh dunia, kenapa tidak diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia, umpamanya kayak Alkitab? Jadi gampang kalau kita itu mau belajar. Karena kalau karena saya lihat banyak orang yang masuk Islam itu karena mereka membedakan Alkitab dengan Al-Quran. Berarti mereka belajar. Nah, kalau umpamanya kayak saya ini yang tidak bisa bahasa Arab ini kan susah untuk saya belajar. Kenapa? Alasannya apa sehingga tidak bisa dirubah ke bahasa lain begitu? Oke, baik. Jadi gini, Bung. Al-Quran itu yang perlu dipahami di sini secara keseluruhan termasuk umat Islam. Apa kata Allah di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 96? Innal ladina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah yang Maha Pengasih menanamkan rasa kasih sayang di dalam hatinya. Itu dulu. Jadi kalau umat Islam itu membaca Quran, membaca nih, nggak paham bahasa Arabnya, nggak ngerti bahasa Indonesianya apa, cuman ngerti membaca doang. Itu umat Islam sudah ditanamkan kasih sayang di dalam hatinya. Baru baca Quran, belum paham artinya. Baru baca, baru mendengarkan. Allah sudah menanamkan kasih sayang. Contoh nih, ketika kemudian umat Islam mendengarkan bacaan Quran,
Semisal begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Umat Islam mendengarkan itu hatinya teduh, tidak ngerti pun, tapi ketika membaca Al-Quran dan mendengarkan bacaan itu hatinya teduh. Hatinya teduh akan melahirkan kasih sayang kepada sesama manusia. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Nah, kenapa kemudian bahasa Arabnya ini dipertahankan? Karena bahasa Arab ini adalah firman Tuhan. Terjemahannya bukan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah perkataan manusia. Seperti kitab saudara, itu bukan firman Tuhan. Itu perkataan orang Indonesia yang menerjemahkan perkataan orang Belanda. Yang bahasa Belanda itu bukan firman Tuhan. Itu adalah bahasa manusia yang diartikan dari bahasa manusia dari bahasa Yunani. Yang bahasa Yunani pun itu bukan firman Tuhan. Itu hanya tulisan yang ditulis oleh pewarta terkait dengan kesaksian-kesaksian orang Yahudi. Di mana hal ini termaktub adalah bagaimana Isa atau Yesus mengajarkan ajarannya kepada Bani Israel. Itulah yang ditulis dalam bentuk bahasa Yunani. Jadi kitab saudara itu bukan firman Tuhan. Al-Quran itu firman Tuhan. Bahasa Indonesia atau terjemahan Al-Quran, Bung, itu bukan firman Tuhan. Oke, baik. Nah, barusan Bang Suma bilang bahasa Arab Al-Quran itu tidak bisa dirubah ke bahasa lain karena itu adalah firman Tuhan. Kalau sudah pakai bahasa lain berarti bukan firman Tuhan. Berarti Bang Suma pertama pakai bahasa Arab, terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia, berarti sudah bukan firman Tuhan dong. Kalau memang Bang Suma berkata seperti itu. Ya, perkataan Tuhan dan perkataan manusia. Nih, perkataan Tuhan yang mana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Itu kalamullah, itu firman Allah. Aduh, gimana ini bisa tahu ya? Gimana caranya nih? Firman Tuhan loh ini, gimana caranya? Maka diartikan. Apa artinya Iqra? Bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan itu bukan firman Tuhan. Itu adalah bahasa manusia yang digunakan untuk mendekati isi daripada firman Tuhan. Makanya terjemahan itu bisa direvisi, bisa dikoreksi. Sedangkan firman Tuhan tidak bisa direvisi, tidak bisa dikoreksi. Kitab saudara, Bible bisa direvisi, bisa dikoreksi. Kenapa? Karena itu hanya perkataan manusia. Dinda Nora, gimana ini? Saya lanjut atau gimana? Lanjut aja. Saya sambil mendengar. Tapi Lanjut. Oh, Udah mulai oleng. sedih. Oh iya, silakan. Udah mulai oleng kayaknya nih. Di tap-tap dulu teman-teman, kayaknya nge-lag ya. Tap-tap dulu 500 lah. Lanjut. Ini nggak apa-apa saya bertanya terus ini, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Selama saudara nggak menghujat, tidak menista, silakan. Anda boleh bertanya sampai 5 bulan ke depan. Silakan. Terima kasih. Iya. Lupa saya pertanyaan dong. Waduh, ini yang bahaya ini. Dikasih waktu 5 bulan langsung lupa. Saudara kau sih, boleh saya lanjut? Mungkin ada disapa dulu Bunda Nora tamunya. Lanjut. Ya, izin sedikit aja Bang Kause, nggak apa-apa Bang? Masuk deh, masuk. Ya, saya sapa dulu Trivena Niden selamat. dengan Reminder. Ya, Niden. Baik, ya. Oke. Terima Oke, kasih. agama apa, Selamat Bangku? malam. Selamat Saya malam. Katolik. Katolik. Kota. Oke. Ya, sebentar Abang.
Bang, Bunda ini perempuan ya, Trivena Iya, perempuan. iya. Ya Bunda. Iya, Agama apa Bunda? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Bang Kause bisa izin sebentar saja untuk Bunda Trivena, mana tahu mau ada yang ditanya. Boleh Bang Kause? Oke ya, silakan Bang. Ya, izin sedikit ya Bang Kause ya, nggak apa-apa ya. Sebentar aja, ini dari saudara Kristen juga mau bertanya mungkin. Silakan Bunda Trivena. Baik, mungkin saya langsung saja kepada Ibu Nora dan juga Bang Zuma yang selamat berkenalan. Baik Selamat Bu, malam silakan. dalam diskusi yang baik ini. Ya, Saya memang banyak dengar tentang Ustadz Zuma, bahkan dari tetangga yang sudah menjadi Ustadz di Jawa juga, tetangga saya yang suka berkomunikasi dengan saya hanya seorang anak Tuhan saja di sini. ya. Nah, percayanya saya kepada Yesus Kristus. Baik, mungkin saya sedikit dari tadi mendengar baik dari Ibu Nora bahkan juga kepada Ustadz Suma, mungkin ada hal-hal yang mungkin saya ingin mungkin mengklarifikasi. Artinya iman Kristen apabila diartikan secara Muslim itu kan artinya tidak sejalan, walaupun mungkin menurut teman-teman Muslim itu pemahaman yang dipikirkan seperti itu, tetapi dalam iman kami tidak seperti itu. Karena bagi kami kalangan murid-murid Yesus, ke-12 murid Yesus yang mengikuti Yesus dalam perjalanan 3 tahun bersama-sama dengan Yesus pagi, siang, malam, bahkan sampai di dalam hal-hal mujizat, kesengsaraan, semuanya itu mereka di dalam memahami firman Tuhan yang diucapkan oleh Yesus Kristus sendiri, mereka tidak memiliki suatu kemampuan untuk memahami apa yang dikatakan oleh Yesus jikalau itu tidak diilhamkan atau disingkapkan. Berbeda dengan Al-Quran yang berbahasa Arab. Walaupun kami di sini umat Kristen sepertinya mungkin mudah sekali bahasa Indonesia, gampang saja diartikan secara ilmu pengetahuan yang bisa dilatar belakangi dengan jenis pendidikannya. Tapi saudaraku, seperti tadi mungkin Ustadz Zuma menyampaikan bahwa ilmu pengetahuan ini adalah hal yang sangat islami sehingga membuat banyak orang ini banyak mengambil mempercayai tentang Islam. Tapi bagi saya ada 2 pohon yang ditanam ketika ada di dalam Taman Firdaus atau Taman Eden itu, yang Yesus yang Allah itu dia menyampaikan kepada Adam dan Hawa bahwa semua buah yang di dalam taman ini boleh kau makan, tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat janganlah kau makan, karena seketika kau makan maka engkau akan mati. Namun di situ dalam pasal yang kedua dalam kitab Kejadian itu ada dikatakan bahwa di situ tidak hanya di tengah-tengah taman itu tidak hanya satu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, namun juga ada satu pohon yang ditanam di situ, yaitu pohon kehidupan. Namun sayang, iblis melalui ular menipu, memperdaya Hawa sehingga dia makan dari buah pengetahuan yang baik dan jahat. Sampai hari ini belum ada satupun yang menghampiri buah dari pohon pengetahuan, pohon kehidupan. Jadi maksud saya seperti ini. Saya welcome saja pengertian orang seperti apa, tetapi narasinya jangan dibawa terlalu sampai artinya membuat iman Kristen ini sampai tersangkali. Bagi kami orang Kristen, menurut Rasul Paulus, kita meminta pengertian tentang Kristus itu, karena kita tidak dapat memahami perkara ilahi tanpa kita mengenal itu Allah itu sendiri dan hidup benar, kudus bersama dengan dirinya lewat penebusan yang telah Kristus Yesus. Izin Bu, poinnya mungkin Bu, langsung ke poin aja. Silakan. Poinnya seperti ini. Saya tidak setuju kalau misalkan dibilang kami Kristen ini, apalagi tadi Matius pasal 7 ya, ayat 21 itu
boleh saja Bang Zuma mengartikan seperti itu, tetapi bagi kami yang Yesus sangkali mereka, hai kamu pembuat kejahatan, artinya mereka yang berbicara atas nama Tuhan namun tetap masih hidup di dalam dosa. Akankah kami yang menekuni firman Tuhan dan menjauhkan diri daripada segala larangan Tuhan, firman itu apakah harus datang kepada kami yang menganut iman kepada Yesus? Kan hanya dibilang kepada kamu pembuat kejahatan. Apakah beribadah, berbuat kebaikan, berbuat kasih, mengasihi orang, walaupun banyak orang yang menampar pipi kiri, kami memberi tetap dengan pipi kanan. Kami tidak memandang selumbar di mata saudara, memandang selumbar di mata saudara dan balok di mata sendiri tidak Oke melihat. Bu, oke. Poinnya lagi, kembali poinnya apa yang mau ditanyakan gitu loh Bu, atau apa yang mau disanggah? Silakan. Maksud saya poinnya hanya untuk jangan terlalu memaksakan iman pengertian Muslim kepada pengertian yang Alkitabiah. Itu saja. Oke, jangan terlalu memaksakan pengertian Bible menurut pandangan Islam. Oke, itu Iya, mungkin Bang Zuma, silakan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita harus memahami ini dulu, bahwa Tuhan kemudian mengutus para nabi, lalu kemudian Tuhan mengajarkan tentang agama samawi. Agama samawi itu agama langit. Agama yang runutan prosesi hubungan Tuhan dengan pemeluk agama tersebut, dan juga prosesi hubungan manusia dengan sesama manusia agama tersebut, itu berpola kepada firman Tuhan. Itu dulu yang harus dipahami. Jadi bukan karangan manusia. Nah, Al-Quran ini datang sebagai kitab yang menutup semua ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi. Al-Quran ini disusun bukan dari hasil penyelidikan. Al-Quran ini wahyu. Wahyu yang menceritakan tentang kejadian pada masa sebelum manusia diciptakan, setelah manusia diciptakan, dan sampai kepada kehidupan berikutnya. Itu Al-Quran sampaikan. Bukan hasil penyelidikan. Jadi apa yang muncul di Al-Quran adalah apa yang disampaikan oleh yang maha melihat. Ini loh keadaannya. Nah, kalau Al-Quran kemudian menjelaskan tentang kaidah-kaidah terdahulu, dalam hal ini ajaran-ajaran terdahulu, itu karena yang mewahyukan adalah pencipta yang memiliki alam semesta ini. Kita nggak bisa membatasi itu. Contoh misalnya, ketika Al-Quran mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ini adalah sesuatu yang gaib, yang datang kepada Rasulullah, disampaikan kepada Rasulullah. Apa kata Quran? Wa idza husyiran nas, apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, kanu lahum a'da, sesembahan itu menjadi musuh mereka yang menyembahnya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan apa yang mereka sembah, pemujaan-pemujaan mereka itu akan diingkari oleh yang mereka sembah. Ini Al-Quran gaib. Tapi itu kan berbicara tentang kafir, Ustadz. Apakah Iya, Kristen betul. harus dimasukkan dalam level kafir? Untuk apa Ini- kami beribadah? Untuk apa kami berbuat baik? Untuk apa kami berbuat kasih? Kalau kami hanya dikatakan kafir, tapi itu kan menurut Anda, bukan menurut firman Tuhan Ya. Alkitab. Nah, inilah kalau tidak ada pengetahuan tentang kata kafir. Kafir itu adalah orang yang menutup diri kepada Tuhannya para nabi. Orang yang menutup diri kepada nabi terakhir. Itu kafir. Kafir itu artinya menutup diri. Bukan kata-kata yang tidak baik. Yang membuatnya tidak baik itu Paulus. Contoh, di dalam Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Paulus yang membuatnya tidak bagus. Padahal kafir itu kafara, artinya menutup diri. Tak ada yang buruk di situ. Anda menutup diri terhadap Allah sembahan kami, salah tak? Benar. Anda menutup diri terhadap Nabi kami, Nabi Muhammad, salah tak?
benar, berarti kafir. Konotasinya menjadi buruk karena gereja, karena kitab Anda sendiri yang membuat menjadi buruk. Padahal itu bukan begitu maksudnya. Nah sekarang, ketika Al-Quran mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh mereka, dan pujaan yang mereka lakukan terhadap sembahan tersebut akan ditolak. Nah ternyata Al-Quran ini tidak bohong. Coba Anda baca Matius 7 yang saya katakan tadi, Bu, nomor 22, 23. Siapa yang diusir oleh Yesus dan siapa menjadi musuh Yesus di situ? Orang Kristen kan? Ketika mereka itu orang Kristen, Pak. lalu yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Yang bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus Yesus siapa? berkata seperti ini, Pak. Ya silakan. Ketika murid-murid itu mereka mengetahui ada orang pun yang berbuat mujizat sama seperti mereka para murid melakukan. Oh enggak, Anda salah. Dan Yesus Anda salah. diminta oleh murid-murid untuk Maaf Bu, Anda yang harus salah. dilakukan kepada mereka. Sabar, Pak. Yesus Anda bilang mengutip begini, dalil yang salah. Apabila mereka menyebut namaku berarti mereka adalah bukan musuh kita. Artinya siapapun yang menyebut nama Anda Yesus, salah, mohon maaf nih. berarti Saya bukan harus menyalahkan Anda nih. Karena Anda membawa data yang tidak sesuai dengan Bible. Coba Anda baca dari data nomor 15. Oke, nah saya akan tunjukkan ayat ini. Silakan Anda baca dari nomor 15 dari Matius 20 dari Matius 7. Siap. Oke, silakan. Ini sepertinya orang lafal tapi Anda menyalahi arti dalam Alkitab. Oh, silakan. Kita buktikan siapa yang tidak paham Bible, saya atau Anda. Kita buktikan. Anda baca nomor 7, baca Matius 7 nomor 15-nya dulu sampai ke nomor 23. Ada nggak seperti itu? Nggak ada yang kayak gitu. Coba. Silakan, Bu. Ya baik, sabar ya. Oke, kencangkan lagi tap-tap teman-teman. Goyang Komal. 1 M ya, 1 M ya. Dalam kitab. Yang Anda maksud itu Markus 9, tapi ini yang kita bahas Matius 7. Ya. Mungkin teman-teman yang lain sambil saya mencari ayat ini. Yang saya bahas Matius 7, Bu. Yang Anda maksud itu Markus 9, nomor 38 sampai nomor 40. Ketika Yohanes menceritakan kepada Yesus adanya seseorang yang mengusir setan pakai nama Yesus tapi bukan dari kelompok Yesus. Ya. Itu bukan itu yang sedang kita bahas. Ini kita sedang membahas Matius 7 di mana orang Kristen pada diusir oleh Yesus. Itu yang kita bahas. Itu kan yang dikatakan di situ hal pengajar yang sesat, Pak. Bukan orang Kristen yang sesat. Orang Kristen, Bu, silakan Anda baca dari nomor 15-nya. Yang diusir itu Kristen. Anda, Ibu, yang diusir Yesus. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang Bagus. datang kepadamu dengan menyamar seperti domba padahal kambing. Pak serigala, Bu, jangan diputar-putar, enggak bagus itu. Jangan Bible sendiri, jangan. Bible sendiri. Sesungguhnya mereka Jangan. adalah serigala yang bebas. Serigala. Dari Silakan Ibu baca. Dari Kristen pohon itu, yang Bu. baik, dari pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Ditebang kan? Pohonnya yang ditebang kan? Pohonnya yang ditebang. Sesuatu yang tidak baik di dalam artinya Pohonnya yang ditebang, agamanya yang ditebang. sorry, Lah, kok sorry? tidak disebutkan tentang agama. Lah, pohon itu agama, Ibu. Hah, Hah? apa itu tentang kehidupan? Yang menghasilkan umat itu agama, nabi palsu yang menghasilkan ajaran nabi palsu inilah ketika ditemukan murid-muridnya, pengikutnya memanggil Yesus, itulah tanda agama palsu, nabi palsu. Coba Anda baca. Nabi-nabi yang menyamar menjadi nabi-nabi warta yang baik, tapi sebenarnya mereka adalah serigala yang jahat. Ingat Serigala Ibu, yang ini buruk. disebut Yesus majemuk dia. Dia menyebutnya di sini bukan tunggal, tapi Saya jamak. mengerti. Banyak nabi. Nabi itu, Ibu, orang yang menyatakan diri sebagai oknum yang mengalami penglihatan. Lukas, Markus, Matius, Paulus,
Yakobus, Petrus, penulis Wahyu, itu adalah orang-orang yang mengalami penglihatan. Nabi-nabi itu. Tapi asli enggak? Lihat ajarannya, lihat buahnya. Siapa buahnya? Nanti kalau Ya seperti Kristen. kami akan mengatakan bahwa Bapak adalah para bidat. Oh, nggak bisa. Yang bidat Tidak. itu, Ibu, Yesus menyebut domba itu untuk Bani Israel. Ibu bukan Bani Kami akan Israel. menyebut Bapak sebagai para bidat yang berusaha mengartikan firman Tuhan namun bukan di dalam iman percaya di dalam Oh, nggak Yesus bisa Kristus. begitu. Bapak Nggak bisa. adalah seorang yang Sama- tidak mempercayai tentang kalau- Yesus. kalau Bahkan itu- menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu Tidak. yang Ibu sampaikan ke saya, bagaimana Ibu mengartikan kitab Tanakh? Kitabnya agama lain. Ayo, Anda seenak perut mengartikan Tuhannya orang Yahudi. Menjadi manusia, jadi bayi. Itu ilmu dari mana coba Kristen dapatkan itu? Kalau Ibu mengatakan itu, sekarang yang lebih tahu kitabnya Yahudi atau Kristen? Ya Yahudi lah, ada nggak Yahudi menjadi Kristen? Ada nggak? Sedangkan saya menjadi Islam bukan karena saya mengajarkan atau mempelajari Bible, enggak. Saya menjadi Islam karena Al-Quran saya. Jadi saya tidak memahami kitab Anda, lalu pemahaman saya itu menjadikan saya menjadi Islam, enggak. Bukan. Berbeda dengan saudara. Anda memahami kitabnya agama lain, membuat Anda menjadi Kristen. Kenapa? Karena itu hanya terjemahan yang diulas, yang diolah, yang direvisi dan dikoreksi untuk disama-samakan dengan kitabnya Anda. Perjanjian baru, miliknya orang Roma. Lahirlah agama saudara. Nah, sekarang ini adalah kenapa Anda bisa bertentangan dengan Bible? Karena di Bible itu penulisnya menuliskan tentang keadaan Yesus dengan muridnya yang asli. Sedangkan Anda memahami catatan-catatan pewarta ini sebagai Kristen pengikutnya Paulus. Ya beda. Makanya antara Ibu dan Bible bertentangan. Bible-nya mengatakan siapa yang nabi palsu, siapa yang memanggil Yesus Tuhan. Ibu mengatakan bahwa saya yang bidat. Gak bisa kayak gitu. Nah sekarang saya izinkan ke Ibu untuk mengulas ini. Ada nggak serigala makan babi? Ada nggak domba makan babi? Itu tolak ukurnya di situ. Kalau orang Kristen ini benar-benar domba, tentu nggak makan babi. Karena itu haram bagi domba. Jangan kau makan babi, haram itu bagimu. Kristen makan daging babi, berarti Kristen adalah serigala. Udah selesai kan? Nah, kemudian yang terakhir sebelum Ibu tanggapi. Yesus ketika berbicara di dalam Matius 7 berdasarkan penelusuran penulis Matius, Yesus di situ tidak berbicara kepada non-Yahudi, Bu. Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudaraku orang Yahudi, ya paman, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu ya. Apa maksudnya? Terhadap orang di luar Bani Israel akan datang mengaku nabi, mengaku domba, mengaku Bani Israel. Pada sesungguhnya mereka adalah non-Israel. Masa si guru? Ya. Ciri-cirinya apa? Lihat aja pengikutnya. Kalau ada pengikutnya memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, nah itulah dia. Jangan kau percaya. Makanya Yahudi dan Kristen dua kelompok yang tidak bisa bersatu. Karena satu domba, satu serigala. Kira-kira menurut akal waras kita ini, yang mana yang menyamar? Yahudi nyamar Yahudi atau Kristen nyamar Yahudi? Kira-kira Belanda, orang Belanda ini orang Yahudi enggak dia? Bukan. Romawi orang Yahudi enggak dia? Bukan. Orang Indonesia, Kristen Indonesia orang Yahudi enggak? Bukan. Tapi kok mengaku domba? Ya itulah dia yang disebut serigala nyamar domba. Ada dalil Bang Suma penguatnya? Ada. Tunjukkan Bang Suma. Ulangan 33 nomor 4 yang disebut domba, Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba
hanya Bani Yakub. Anda Bani Yakub? Bukan. Belanda, Portugis yang datang membawa Kristen Katolik ke Indonesia Bani Yakub? Bukan. Itu satu. Yang kedua, Taurat Ulangan 33 nomor 4, Mazmur 174 nomor 19-20, hukum Taurat itu hanya diberikan kepada Bani Yakub dan tidak diberikan kepada bangsa lain. Sedangkan Roma, Yunani, Belanda, Portugis, Indonesia bangsa lain. Kenapa ada terjemahan kitab Taurat sama mereka? Karena mereka ini adalah serigala yang nyamar domba. Jadi ibaratnya polisi Yahudi dalam hal Taurat, mereka adalah polisi asli. Kristen dalam hal Taurat, mereka adalah polisi gadungan. Anda menggunakan seragam polisi, tapi Anda bukan polisi. Apa buktinya Anda menggunakan seragam polisi? Anda menggunakan terjemahan kitabnya agama lain, Yahudi. Sementara Yahudi adalah polisi asli. Dia Bani Israel, dia Bani Yakub, dia umatnya Nabi Musa, dia pemegang Taurat. Dia asli. Karisteng, sudahnya dia orang Roma, sudahnya dia orang Yunani, sudahnya dia orang Belanda, sudah Portugis, orang Batak, orang Toraja, orang Manado, orang NTT. Kok bisa punya Taurat Nabi Musa? Apa hubungannya? Siapa mereka ini? Inilah yang dinubuatkan Yesus. Serigala nyamar domba, sama dengan Karisteng, Dosmah, dan kawan-kawan. Jadi ibarat polisi, Karisten itu polisi gadungan karena menggunakan pakaian Yahudi. Apa itu? Perjanjian lama, kitab Ulangan, Keluaran, Kejadian, Yeremia, Daniel dipakai. Padahal itu pakaiannya Yahudi. Gak malu? Gak malu? Malu dong kalau punya akal. Malu. Karena Yesus sudah mengatakan kepada Bani Israel Yahudi, hei Yahudi, ya paman, hati-hati kepada non-Yahudi yang datang kepadamu ngaku-ngaku Yahudi, padahal mereka non-Yahudi. Siapa itu yang non-Yahudi, yang ngaku-ngaku pengikut Yesus? Ya Karisteng. Silakan Ibu, pembelaan iman. Saya menghargai itu. Mohon maaf saya kepanjangan supaya poinnya sampai, makanya saya tuntaskan. Silakan Ibu berbicara mungkin 10 menit, 2 menit, 3 jam, 4 jam, 5 jam sampai subuh juga boleh. Silakan. Terima kasih buat Ustadz Zuma yang senang mempelajari tentang Yesus. Saya berdoa Yesus datang kepada Anda dan mengalami pengalaman pribadi sehingga apa yang Yesus saya datang alami kedua kalinya nanti di akhir zaman, Bu. Nggak akan datang sekarang. Kalau ada pun datang itu Yesus palsu. Iya, kiamat kalau datang ya Bang. mengalami pengalaman pribadi, bukan seperti yang Anda maksudkan. Kenapa Paulus dia bisa menceritakan tentang surga jelas seperti apa yang Yesus katakan? Karena dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Baik, di luar itu, kenapa kami Kristen? Saya tidak akan pernah terserah itu Ustadz Zuma mengatakan kami adalah polisi gadungan. Namun dalam Alkitab jelas dan pasti menceritakan bahwa Israel atau Yahudi, mereka adalah zaitun yang asli, sedangkan kami adalah zaitun-zaitun liar yang dicangkokkan untuk masuk menjadi sama-sama di dalam pokok zaitun asli itu, sehingga kami memiliki satu keseirasan dengan pohon zaitun yang asli itu atau pokok itu sendiri. Kami berbahagia di dalam kasih karunia yang diberikan oleh Yesus Kristus. Akhirnya surga yang tadinya hanya dikhususkan kepada bangsa pilihan yaitu Israel, Yahudi yang Bapak sebut-sebut itu. Karena kedegilan hati daripada bangsa Yahudi sehingga kami pun beroleh kasih karunia untuk diselamatkan dan memiliki kemerdekaan di dalam Kristus, yang artinya hidup bebas dari dosa dan tidak lagi mau untuk berhamba oleh dosa. Hidup yang baru yang hari ini kami telah jalani, dan itu menjadi perjanjian yang baru di dalam Kristus, karena yang baru telah hadir, yang lama telah berlalu, sehingga membuat kami
Walaupun seperti apa, karena Matius pasal 5 ayat 1 sampai pasal 12 kami dikatakan dalam ucapan Yesus khotbah di bukit, kami harus berbahagia. Berbahagia dari apa? Segala fitnahan yang jahat, segala sesuatu yang mungkin entah itu mungkin dianiaya atau apapun itu, kami berbahagia dan kami bersukacita, karena itu adalah bagian daripada salib penderitaan yang harus kami ikuti. Karena ikut Yesus wajib pikul salib. Pikul salib bukan lagi gotong kayu yang bentuknya cross yang harus dipikul jalan-jalan. Tidak, pengertiannya tidak seperti itu. Karena pengertian itu berarti kita dangkal di dalam memahami Alkitab yang adalah firman itu sendiri. Sekali lagi tadi saya katakan, tingkatan murid Yesus yang tadinya mereka berjalan bersama Yesus, ketika di dalam mereka bersama dengan Yesus dalam perahu saja, angin tofan yang datang kepada mereka itu, mereka tidak mampu untuk meredakannya. Padahal ada Yesus yang sedang tidur di dalam buritan. Dengan sekonyong-konyongnya, karena mereka melihat mereka akan celaka, binasa, akhirnya Yesus dibangunkan oleh para murid. Dan ketika Yesus meredakan, dan Yesus cuma bilang, mengapa engkau kurang percaya? Hal yang sama Yesus lakukan juga ketika di dalam perjalanan murid-murid telah menyeberang dan Yesus masih berdoa di atas bukit. Di waktu subuh Yesus datang hadir bagi mereka, namun perbedaannya antara yang tadi angin taufan dengan kehadiran Yesus yang berjalan dari bukit menuju perahu mereka ini, yang mereka pandang itu bukan Tuhan, tetapi mereka melihat itu hantu. Artinya apa? Di dalam diri murid-murid Yesus ini saja yang sudah berlama-lamaan hidup dengan Yesus, mereka tidak memahami, memiliki pengertian yang benar tentang Kristus itu sendiri. Setelah Yesus bangkit dan menyatakan diri kepada murid-muridnya, dalam perjalanan ke Emmaus itu diceritakan bahwa ketika mereka sedang makan bersama dengan Yesus, disitulah diangkat selubung yang masih menutup mata mereka, sehingga mereka bisa menyadari bahwa Dia Tuhan yang selama ini berjalan bersama dengan mereka. Kami pun dalam mengikut Kristus, kami tidak akan mampu memahami firman ini ketika selubung atau dosa, kehidupan lama, tabiat dosa, suka berbuat dosa masih ada melekat pada kami. Karena itu menjadi penghalang yang sangat vital untuk menghalangi kami. Izin sedikit Bu, lebih fokus ke Matius tadi Bu, Matius 7:21 Bu. Lanjut. Baik, dalam Matius pasal 7 ayat 21. Sehingga apa yang dikatakan oleh Bang Zuma mengenai orang Kristen sebagai nabi-nabi palsu, saya tidak apa-apa. Saya tadi karena pasal sebelumnya pasal 5 dikatakan kepadamu difitnahkan segala sesuatu yang jahat, berbahagia, bersukacita karena telah dilakukan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Artinya kami tidak akan terganggu dengan bahasa yang lain. Mungkin teman-teman atau saudara-saudara yang belum memiliki pengertian yang benar tentang Kristus, pengertian yang benar tentang Yesus itu sendiri, tetapi kami ketika dalam pertumbuhan iman, kami makanya ketika menyebut nama Tuhan, perkataan harus selaras dengan perbuatan. Sehingga apa yang dibilang, tulis dan baca dan beraktionnya tuh harus sama-sama sejalan. Jangan tulis beda, baca beda. Ya, buat Bunda, ya Kak Tri, oke cukup ya. Saya sapa dulu yang baru masuk ya, izin ya. Assalamualaikum Bang Handi. Selamat malam, Oliver. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari Samosir. Lanjut. Udah di Samosir Bang. Aduh, oleh-olehnya jangan lupa ya. Oliver, selamat malam Bang. Kakak, kalau tidak menjawab saya izin turunkan dulu. Biar apa? Oke, Bang Kause masih monitor. Mana tahu udah tidur pula ya kan? Bang Kause.
Masih, Bos. Oke. Ya, sebenarnya kalau diperhatikan ya kita mendengar dari tadi poin dari Kakak Tri ini sebenarnya tidak dapat ya. Inti dari apanya mau dijelaskan juga tidak dapat. Jadi kasihan sama penonton yang di bawah. Bagaimana kalau Bang Kause ada yang masih mau ditanyakan sebentar dulu Kakak. Bang Kause. Ya, selamat malam Rocky Gersang. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bang Kause. Udah kok kayak gitu jadi ya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanya lagi sama Bang Zuma biar gantian lagi biar jangan terlalu lama, kasihan Bang Kause juga menunggu. Silakan Bang Kause. Oke, saya sangat salut sama Bang Suma ini, pinter sekali bicara tentang Alkitab. Saya cuma tanya, tujuan dari Bang Suma itu belajar Alkitab itu untuk mencari kebenaran apa untuk mencari kesalahan? Terima kasih. Masya Allah. Jadi kalau berbicara mengenai tujuan, yang pertama nih, terlepas dari keadaan yang ada sekarang, saya katakan bahwa Al-Quranul Karim itu datang kemudian untuk menegur ahli kitab. Allah kemudian menurunkan Al-Quran ini untuk mengajak ahli kitab ini, di mana ahli kitab ini adalah Bani Israel. Al-Quran menerangkan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Hai ahli kitab ini siapa? Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa, bukan kaumnya Paulus. Sesungguhnya telah datang kepada kalian Nabi Muhammad, menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Alkitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itu kata Allah, yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu kemudian Allah menunjukkan kepada orang-orang yang mengikuti ridhonya kepada jalan keselamatan. Nah, kenapa saya belajar Bible? Karena Al-Quran mengatakan illal ladina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Saya bertanya, loh kok bisa ada orang yang zalim di antara orang-orang Yahudi dan Nasara ya? Ternyata memang betul. Apa buktinya? Munculnya Kristen-Kristen di Indonesia ini yang mengajarkan umat Islam awam untuk meninggalkan Islam dengan cara-cara zalim. Pertama secara lembaga. Kitab yang dibawa oleh Belanda, kitab yang dibawa oleh Belanda masuk ke Indonesia dibuat sedemikian rupa supaya dimirip-miripkan dengan Al-Quran. Tuh, itu fakta, itu real, itu fenomena yang ada hari ini. Karena memang itu adalah perintah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Itu perintah. Sehingga pendahulu-pendahulu saudara, lembaga-lembaga saudara sebisa mungkin mengentaskan sebuah buku di mana buku itu bisa membuat orang-orang sebangsa ini menjadi pengikut Kristus. Maka saya terpanggil menguraikan bahwa Bible itu adalah musuh terberatnya orang-orang Kristen. Izinkan saya 2 menit. Seperti yang diterangkan oleh saudari kita tadi, Ibu Tripe, bahwa kami orang Kristen, kami begini, Yesus itu begini ketika dia tidur di perahu, bla bla. Ibu, itu Yesus dengan Bani Israel. Ibu harus paham, Yesus itu sedang mengajar kepada Bani Israel, penganut Taurat, orang Yahudi, orang yang bersunat, orang yang ibadahnya hari Sabtu, orang yang memiliki kitab Tanak dan menyembah hanya kepada Elohim.
bukan Kristen. Jadi Yesus berbicara dengan murid-muridnya dalam kelas, orang Kristen di dalam kelas, nguping. Ketika Yesus mengatakan, jangan begini, sebab aku akan pergi ke Bapa untuk menyediakan tempat bagi kalian. Orang Kristen yang di luar kelas tepuk tangan. Hore! Yesus akan ke surga menyiapkan tempat untuk kita. Loh, kegeeran. Yesus sedang berkata kepada pengikutnya, Bani Israel, bukan ente. Ente adalah kelompok asing. Makanya Yesus mengusir kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jangankan Kristen Indonesia yang hidup tahun 2024. Orang di luar Yahudi saja yang ketemu langsung dengan Yesus disebut pemakan sampah, disebut sebagai guguk. Apatah lagi kalian? Coba, kurang apalagi seorang wanita Kanaan, orang Samaria yang datang kepada Yesus karena anaknya ingin disembuhkan. Yesus, ya paman, tolong sembuhkan anakku. Matius 15. Apa kata Yesus? Usir dia. Dia mengganggu kita dari tadi. Kata ibu itu, tolong aku Yesus. Yesus mengatakan apa? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak Israel diberikan kepada guguk. Apa yang disebut roti di situ? Roti itu adalah firman. Firman yang Yesus ajarkan, Injil yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel saja. Tidak layak Injil itu diberikan kepada guguk. Apa kata perempuan itu? Bertemu langsung dengan Yesus, berhadapan langsung. Apa kata perempuan itu? Benar Yesus, tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Maksudnya Yesus mengaminkan, Yesus mengiyakan. Ketika wanita itu mengatakan, betul, memang kami anjing, tapi bukankah kami sebagai anjing ini makan sampah remah-remah yang jatuh dari meja majikan Bani Israel? Wah, Yesus mengatakan apa? Imanmu besar ibu, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Ketika Yesus mengatakan imanmu benar, imanmu besar, berarti Yesus mengiyakan. Ibu itu juga mengiyakan. Berarti mereka sepakat di luar Bani Israel tidak boleh menerima Injil. Dan mereka sepakat di luar Bani Israel adalah guguk. Itu orang yang bertemu langsung dengan Yesus. Yesus mengatakan imanmu besar. Engkau menyebut dirimu anjing, makan sampah dari meja majikan, maka imanmu betul. Karena memang seperti itulah adanya. Kalau wanita Samaria, kalau wanita ini bertemu langsung Yesus aja dikatakan guguk, lalu ibu disebut apa? Serigala. Apa artinya? Artinya Ini sampai ke ujung bumi. kenapa? Namun apa artinya dalam Matius pasal 28 itu, Pak? Ya, beritakanlah Injil, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Di situ bahasa Yunaninya apa, Ibu? Mateteo. Apa arti mateteo? Datangkan ahli bahasa Yunani. Mateteo itu artinya jadikan murid. Artinya jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Pertanyaannya, bangsa mana murid Yesus pada saat itu? Ya, Bang Zuma. nomor 5, nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada bangsa Bani Israel. Namun Baca. sebelum dia terangkat ke surga, penyampaiannya lah yang mengatakan bahwa jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi yang tadinya nomor kawanan 20-nya. Israel ini diwartakan kepada kami sampai ke kami Papua ini. Nah, lalu apa kata Yesus, Bu?
Dibaca di nomor 20-nya Matius 8. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintahnya untuk menjadi Kristen? Mana perintahnya untuk ibadah minggu? Mana perintahnya untuk menyembah Yesus? Mana perintahnya untuk percaya kepada perjanjian baru? Mana perintahnya untuk merasulkan Paulus? Mana perintahnya untuk ke gereja? Mana? Ada Ibu? Ada. Kalau ada, ayo tunjukkan dalilnya. Ibu mengimani, ibu percaya Yesus, dan ajarlah mereka melakukan mempraktekkan. Ajarlah mereka mempraktekkan segala sesuatu yang kuperintahkan. Ya. Mana perintahnya untuk mempraktekkan makan babi? Itu firman-Nya yang terakhir dikatakan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya kita melakukan perintah Tuhan. Sampai hari ini penyertaan Yesus ada di dalam diri saya, bukan Bang Zuma. Oh, sabar. Jangan euforia dulu, senang dulu. Yesus berbicara kepada manusia yang bakal mati 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Bukan kepada Kristen. Aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Selama-lama kapan? Selama kamu di mana? Kamu di alam kubur, aku menemanimu. Kamu di dunia, aku menemanimu. Kamu hidup berapa tahun ke depan? 50 tahun. Ajaranku masih menyertaimu. Bukan Dalam iman aku. Islam, Bang Zuma, Iya. saya mau tanya satu saja buat Bang Zuma. Dalam iman Silakan. Islam, Silakan. kapankah Bang Zuma dalam mempercayai Allah Siap. atau Allah yang saya sebut ini, Bang Zuma akan melihatnya? Oke, baik. Al-Quran mengatakan kepada kami, ketika berbicara mengenai Allah, Allah itu tidak bisa dilihat. Allah itu tidak bisa kemudian didengarkan. Kata Al-Quran, Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Jangankan yang tidak serupa dengan makhluk, tidak semua makhluk di atas muka bumi ini bisa kita lihat. Angin, akal kita tidak bisa kita lihat. Apatah lagi yang menciptakan kita. Makanya bagaimana cara umat Islam itu mengenal Tuhannya? Al-Quran surah Kahf ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia. Oke? Dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Lalu, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Maksudnya gimana? Kok Tuhan bisa lebih dekat dari urat leher? Ya memang betul. Sekarang roh kita ini, apakah roh kita? Tangan kita ini apakah tangan kita? Kaki ini apakah kaki kita? Badan kita ini apakah punya kita? Bukan. Apakah kita yang membuatnya bertumbuh? Kita yang membuat jantung ini berdetak? Kita yang mengoperasikan mesin yang ada dalam perut? Kita yang membuat kuku kita bertumbuh dan gigi tidak bertumbuh? Kita yang menahannya? Bukan. Lalu siapa yang menahannya? Inilah yang dikatakan oleh Allah, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Coba nih, kita yang punya leher, kita yang punya kepala, tapi kita nggak tahu apa isinya di dalam. Kita hanya pakai tidur, kita pakai makan, kita pakai bercanda, kita pakai hidup, berdandan, tampil di pesta, tampil sebagai pengajar, nyanyi, tertawa, tapi kita sama sekali tidak tahu apa di dalam isi kepala kita ini. Bahkan roh kita aja kita nggak tahu. Bahkan suara yang keluar dari mulut kita ini aja kita nggak tahu. Tidak ada yang tahu. Lalu siapa yang tahu? Dialah Allah yang maha suci lagi maha tinggi sebagai sang sumber. Jadi makanya di Islam itu, Bu, sedikit lagi, di dalam Al-Quran surah Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan
Apa kata Tuhan kami kepada kami yang dituntut untuk berakal? Karena di Islam itu memang acuannya adalah akal, nggak boleh iman tanpa akal. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Itu kata Tuhan kami, aku akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran keberadaan aku di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Jadi dengan melihat dengan melihat tubuh kita dan melihat alam semesta ini, bagi orang yang berakal sudah pasti mengetahui ada yang menciptakannya. Dialah Tuhan. Makanya di umat Islam itu kami tidak bisa memvisualisasikan Tuhan, tidak bisa mendiasikan Tuhan kami berbentuk ini, Tuhan kami manusia, Tuhan kami enggak. Kenapa? Karena Tuhan kami itu meliputi segala sesuatu. Tuhan kami maha mendengar. Ketika kami mengucap Allahu Akbar, maka Tuhan yang maha besar, maha mengetahui dan maha mendengar tahu, oh hambaku bernama si fulan sedang memujiku, sedang melihatku, sedang meminta kepadaku. Makanya kami itu tidak perlu melihat Tuhan dalam bentuk wujud, karena Tuhan itu selalu bersama dengan kami. Karena alam semesta itu. Gimana? Menurut yang saya tanyakan, kapankah waktu dan saatnya? Loh, saat sekarang ini kami melihat Tuhan kami, Bu. Seperti apa? Tidak bisa dikatakan seperti apa. Karena Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tapi Tuhan kami itu ada, menyaksikan segala sesuatu yang terjadi atas muka bumi ini. Tuhan saya sedang melihat Anda menyembah manusia ciptaannya. Ketika Anda ke gereja menyembah sosok Yesus, Tuhan saya melihat itu. Ketika Anda meminta kepada Yesus, ia mengabulkan bukan Yesus, ia mengabulkan Tuhan saya. Karena Tuhan saya maha melihat, Tuhan saya maha mendengar, Tuhan saya maha berkuasa, Tuhan saya maha segala-galanya. Yesus pun berdoa kepada Tuhan saya, wahai Tuhanku yang ada di langit. Nah, Tuhan saya dong. Kami Kristen seperti ibarat sebuah surat ditujukan kepada bupati atau presiden yang mengetahui capnya dan bertanda tangan di situ. Capnya dan tanda tangan itulah Yesus Kristus. Ya, Untuk melegalkan itu. kami juga Selalu doa sama. kami mengatasnamakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu dia. Kelirunya itu di situ. Makanya dalam Matius 7 yang diusir yang menyembah Yesus. Al-Quran saya sudah menjelaskan itu, Ibu. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Pada hari terakhir nanti, pada hari kiamat, orang yang menyembah selain daripada aku akan menjadi musuh apa yang mereka sembah selain daripada aku. Kayak Anda nih menyembah Yesus, Yesus itu akan menjadi musuh Anda nanti. Kenapa? Yesus malu di hadapan Tuhan kami. Kenapa Anda tertawa? Itu fakta dalam kitab Anda. Karena Yesus bilang begini, jangan pernah malu mengakui aku di depan manusia. Mengakuinya Karena aku sebagai pun apa? Aku malu mengaku engkau di depan Bapakku di surga. Ah, itu dia bertuhan. Makanya dalam Al-Quran apa? Saya Dalam tidak akan Al-Quran. pernah malu mengakui Yesus adalah Tuhan saya. Loh, lalu Anda menuhankan Yesus, Yesus menuhankan Bapa. Mana yang betul? Anda atau Yesus? Saya mengikuti Tuhan itu ajaran. cuma satu kan? Saya tanya Bang Zuma, di dalam tubuh terdapat tubuh, jiwa, dan roh. Sepakat tidak? Sepakat. Apabila Lalu? saya istilahkan Lalu? Allah adalah roh, Maksudnya gimana ini? Allah adalah roh. Dalam tubuh Yesus ada roh. Dua roh. sabar. Bukan seperti itu. Saya istilahkan dalam tubuh manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Tiga. Yang itu adalah satu kesatuan. Satu. Yang itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa Ya. dipisahkan dari tubuh manusia. Dan Oke. seperti Ketika itu, dia berpisah, ada ibu anak ciptaannya menggambarkan apa yang ada di sana, Pak. oke. Gambaran yang ada di bumi adalah bayangan yang nanti akan ada di surga. Itu iman Anda. Ya, Oke. dari tadi kan Oke. Bapak ngomong iman Bapak dan saya juga kan berhak ngomong iman Oke, saya. baik. Kalau itu analogi Anda, oke. Kita teruskan analogi itu.
Ketika kemudian jasad Anda berpisah dengan roh Anda, apakah jasad Anda bisa disebut sebagai manusia? Sabar, Pak. Saya kan Loh. bilang, tubuh ini ibarat itu. Ibu, Jadi, ketika Anda antara menganalogikan, Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. oke, saya ikutin analogi Anda. Ketika jasad Anda terpisah dengan roh, apakah jasad Anda masih bisa disebut manusia? Tidak. Apa? Mayat. Ya, Nah, ketika kemudian Tuhan Bapa kehilangan jasad, Bapa disebut apa? Mayat. Apakah itu pantas disematkan kepada Tuhan? tidak. Tidak, Artinya- makanya jangan beranalogi Tuhan dengan manusia makhluk. Gak bisa, gak kena. Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Coba Anda lihat apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya. Pada saat Yesus berkata begitu, Yesus dilihat gak? Dilihat. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Yesus datang dari surga. Kemudian diceritakan tentang surga. Dia katakan dalam awal perkataannya, bertobatlah sebab kerajaan surga dekat. Nah, namun Ya. saya mau tanya kepada Bapak, maaf nih Pak, bagaimana dengan bagindanya Bapak? Apakah dia juga datang dari surga? Tolong dijelaskan. Apakah dia datang dari surga? Yesus tak pernah datang dari surga. Yesus datang dari langit. Ya, sudah. Oh, kenapa Anda tertawa? Pelajari Bible. Original teksnya mengatakan Uranon, bukan Paradeso. Dan yang betul, kalau Anda mengatakan bahwasanya Yesus dari surga, coba Anda baca kitab saudara. Makhluk-makhluk surga sama seperti Yesus yang datang dari surga. Berarti banyak yang dari surga dong. Iblis juga, malaikat juga dari surga. Apakah mereka Telah Tuhan? dilemparkan ke neraka kan? Dilemparkan ke neraka. Yang betul itu adalah Yesus berasal dari rahim Maria. Salah lagi. Ya. Ya, itu artinya seperti ini Pak. Maksudnya boleh kita berdiskusi. Namun apa yang kami imani, hargailah dan hormatilah itu. Kita menghargai itu. Pak, saya kan seperti ini Pak. saya kan diskusi, ini satu diskusi. minggu yang lalu, maaf kata nih Pak. 1 minggu yang lalu, satu jemaat saya, dia berpindah dari Kristen ke Islam karena mengikuti iman suaminya atau calon suaminya. Saya secara pribadi merasa terpukul. Apakah saya harus merontak? Apakah saya harus memarahinya? Kami Kristen diajar untuk hidup damai. Karena akan Di mana disebut dalilnya anak itu, Bu? Di mana dalilnya? Matius pasal 5 ayat 7. Apa yang dikatakan? Matius pasal 5 ayat 9 Apa yang bahwa dikatakan? berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu ucapan Yesus kepada siapa? Kepada siapapun yang mendengar Nah, kata ini- ini, karena waktu ini- Yesus mengucap, Inilah Kristen. sabar, Pak. Saya Inilah lanjutkan. Kristen Saya yang lanjutkan suka tadi. GR. Yesus jadi, berkata ketika kepada umat Bani rohani Israel, yang bukan telah berkata kepada Anda. Saya bawa dia dalam pengenalan akan iman Kristen, bahkan dibaptis di dalam iman Kristen, hanya karena dia memiliki pilihan hidupnya bersama dengan suami. Saya secara ikhlas, saya secara rela, bahkan dengan secara berjemaat, dan kami deklarkan itu, kami jelaskan kepada semua denominasi gereja, bahkan saudara-saudara kami yang muslim, kami katakan, mulai hari ini anak kami serahkan kepada saudara-saudara muslim. Sehingga ini merupakan tanggung jawab yang tadinya saya mengasuh, membawa, mengajar dia untuk mengikuti seperti ini, namun pilihannya lain. Saya serahkan dengan baik, tolong diterima, ini anak kalian, tolong kami tidak pernah ribut, kami tidak pernah marah. Bahkan orang tuanya pun kami katakan dengan baik, itu pilihannya, bebaskanlah dia. Jangan paksakan, karena Yesus tidak pernah memaksakan orang untuk datang kepadanya. Dan ketika Memang. siapa yang menolaknya, Yesus tidak pernah marah.
Sekarang Artinya gini aja, seperti Bu. ini, Pak. Gini. Maksudnya Dibarter hormatilah aja, biar apa saya yang kamu menjadi jemaat ibu. hargai Tapi ya. ajarin saya, ada nggak Yesus mengajarkan Kristen? Kristen artinya percaya kepada Yesus. Itu indikasinya Saya dulu, tidak Pak. tanya apa artinya. Yang saya tanya, ada nggak Yesus mengajarkan Kristen mempertuhankan manusia? Ada nggak? Kalau ada, barter. Saya yang pindah jadi jemaat ibu. Bisa, Saya juga- bisa. saya Terima juga kasih, ikut. puji Tuhan, haleluya. Ya, saya Tapi ikut juga. tunjukkan, jangan haleluya, haleluya. Tunjukkan mana dalilnya. Ada. Yesus mengajarkan untuk menyembah kepada anak Maria. Ada. Kalau Yesus ada, tidak besok mau. saya pindah. Ada nggak? Oke, datang sudah. Mana dalilnya dulu? Datang sudah, datang sudah. Dalil. Ada. Pak, seperti ini. Dalam Matius pasal 6, sebelum pasal ke-7. Apa kata Yesus? Oke ya, saya bilang, Ya. lalu saya buka dulu ya Pak. Silakan. Oke, Silakan. Bang, bersemangat. Iya, silakan. Saya datang jadi jemaat ibu kalau ada. Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Sabar. Matius pasal 16, sorry. Silakan. Saya ikut ya, saya ikut. Bang Rocky, belum bisa dijawab kalau HP-nya belum dikasih. Kemarin baru Bang Rocky janji saya HP baru. Ya, saya ikut juga Bang Rocky. Mana? Tunjukkan ibu. Baik. Hmm. Ketika Yesus, ini tentang pengakuan Petrus ya. Saya akan bacakan mulai dari ayat 13 dalam Matius pasal 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu, siapakah aku? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Pertanyaan saya, Pertanyaan yang Bapak katakan bahwa untuk mengenali Yesus, karena Yesus bertanya kepada murid-muridnya saja, mereka menjawab bahwa ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis. Yesus ada yang mengaku mengatakan- dia adalah Mesias, Al-Masih. Yang saya tanya, di mana Yesus mengajarkan mempertuhankan anak manusia? Itu loh pertanyaan saya. Yesus tidak pernah mengajar orang untuk mempertuhankan manusia. Ya Bapak, sudah, baca berarti firman Tuhan bahwa Yesus dari tidak pernah buahnya mengajarkan lah kariste. Kamu tahu pohonnya. Dari Mana? buahnya lah kamu tahu pohonnya. Dari buahnya itu justru diusir. Alamak. Dari buahnya kau bisa dari mengenal kehidupan dia. Yesus, dari perbuatan Yesus, kita sudah bisa mengetahui bahwa dia adalah Kristus, Mesias, Tuhan. Minim pengetahuan. Yang disebut Tuhan itu levelnya membangkitkan orang mati. Sementara Yesus melakukan itu, Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Dia adalah perantara dari Tuhan kepada manusia Bani Israel, yang mana Tuhan kemudian menjadikan dia melakukan mujizat-mujizat di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati dan seterusnya, bla 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 bla. Yang dilakukan oleh siapa? Allah melalui perantaraan Yesus. Melalui perantaraan Yesus. Oleh sebab itu, kami melalui perantaraan itu datang kepada Allah. Dialah jalan keselamatan dan hidup.
untuk datang kepada Bapa, tidak ada jalan lain. Untuk Nggak jadi, Zuma, mari datang kepada Yesus. Nggak jadi ikut. Bang Kalau Rocky. datang ke Yesus itu menjadi Muslim, bukan menjadi Kristen. Muslim itu artinya apa? Kristen kan artinya percaya, pengikut Kristus. Kristen Pengikut Kristus. itu adalah hinaan orang-orang Turki kepada pengikut Paulus. Baca Kejadian Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya Paulus tinggal di Antioquia. Murid-muridnya kemudian disebut Kristen pertama kali, bukan murid Yesus. Sebelum Paulus menjadi seorang Kristen, murid-murid Yesus juga telah disebut Kristen, Pak. Di mana? Yang percaya kepada Yesus. Di mana? Di mana? Ayo. Di mana murid Yesus disebut Kristen? Di mana? Ayo. Geli saya. Kristen Saya dengar artinya kan ini. mengikuti Yesus, Bang Zuma. Alamak, Ibu, yang disebut Kristen itu bukan pengikut Yesus, pengikut Paulus. Tidak. Alamak. Paulus hanya karena telah mengalami pengilhaman dari wahyu Yesus Kristus. Ini lagi bahaya ini, makin bahaya. mempertajamkan tentang pengertian di dalam Kristus. Bahaya ini. Kapan-kapannya Yesus bertemu dengan Paulus? Dalam perjalanan menuju Tarsus, Pak. Oh, itu bukan Yesus, Bu. Itu makhluk halus yang mengaku Yesus. Intinya semua ayat firman Tuhan yang lain Bang Zuma itu ngomongnya benar. Tapi dalam hal ini Bang Zuma telah menodai Alkitab. Mari kita buktikan, boleh? Ibu masih Boleh. punya waktu? Boleh? Boleh ya? Kita Monggo. buktikan bahwa, oke, saya mulai, Ibu. Yesus sejenak sebelum terangkat ke langit, Yesus mengatakan apa? Adalah benar yang engkau katakan, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Satu. Setelah Yesus terangkat ke langit, yang datang setelah Yesus, menurut Yesus siapa? Penolong lain atau Yesus? Yohanes 16. Dari sini aja Ibu sudah kaku kan? Mau nyebut Tidak, apa? saya tidak kaku, saya Ya menunggu udah. penjelasan Bang Zuma, saya masih ada. Menurut Yesus, setelah dia terangkat ke langit, siapa yang datang? Roh Kudus. Yang datang ke Paulus? Roh Kudus, tapi di situ kan dikatakan roh. Sabar. Sabar, kita kata kita. Bang Zuma, jangan bilang roh lain. Itu tadi saya katakan bahwa Bang Zuma menodai Alkitab. Tolong tunjukkan di mana pernah Yesus mengatakan kalau yang datang setelahnya adalah Yesus. Apakah jikalau dia yang adalah Tuhan tidak berkuasa untuk boleh lagi? Ini sudah masuk ke asumsi. Makanya saya katakan, yang mengajarkan Anda menjadi Kristen adalah makhluk halus yang datang kepada Paulus. Saya minta data akurat, Ibu. Menurut Yesus, Yohanes 14:16, aku Oke, sini, akan Pak. minta. Aku Dalam Kisah akan Rasul minta. pasal 9, Bang Zuma. Ya. Dalam Kisah Rasul pasal 9, Nomor 5. dalam ayatnya yang ketiga, dikatakan seperti ini. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika Bertemu. ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Itu siapa? Sabar, Bang Zuma. Itu siapa? Ke tanah dan kedengaranlah oleh Suara. olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, itu siapa? Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Itu Jawab siapa, Saulus, Ibu? siapakah engkau? Tuhan. Itu Katanya. itu siapa? Katanya di sini katanya Bang Zuma, Akulah Yesus. akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa yang mengaku Yesus itu, Ibu? Yesus sendiri kan? Lukas 10:18, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh ke bumi berupa cahaya. Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit
akan datang kedua kalinya sama seperti kalian melihat dia terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga dengan dagingnya, berarti datang kedua kalinya dengan dagingnya. Yang datang kepada Paulus hanya suara dan cahaya. Sementara Yesus berkata, sabar. Yesus berkata di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu, yang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Lalu kenapa Alkitab harus menunjukkan dengan huruf besar? Siapa yang menuliskan huruf besar? Itu kan penulis dan penerjemah kitab saudara. Bahasa Yunani tidak mengenal huruf besar, huruf kecil. Ya. Nah, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini planos dalam bahasa Yunani. Planos artinya setan. Ketika Yesus berkata bahwa Penyesat. dia melihat iblis jatuh seperti kilat yang melontar dari timur ke barat itu karena perbuatan-perbuatan kegelapan telah ditelanjangi dan bagaimana banyak orang diselamatkan untuk itu asumsi lagi itu asumsi gereja. Sekarang kembali, Yesus mengatakan ada dua yang datang setelahnya. Pertama, penolong lain. Yang kedua, Yesus palsu, penyesat. Coba ibu lihat aja dulu. Yohanes 16 nomor 7, adalah benar yang engkau katakan, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak datang. Berarti yang datang setelah Yesus, penolong lain yang bukan Yesus. Ya dong? Tidak. Tidak seperti itu. Zuma, jangan kita dangkal dan terbatas pada hal yang sangat signifikan seperti itu. Sekarang Yesus mengatakan Tuhan, dia tuh berkuasa, maha kuasa. Iya, itu iman. Kita berbicara data. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu datang mengaku Yesus. Ya, itu makanya Bang Zuma kalau Asyhadu saya di dalam Kristen, jangan seperti itu. Nggak bisa ibu, nggak bisa. Coba ibu lihat di Matius 24. Apa kata Yesus? Apabila sang pembinasa keji itu duduk di tempat yang kudus, apa cikal bakalnya kemudian? Sebelum duduk di tempat kudus sang pembinasa keji ini, jika apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Camkanlah. Alkitab tidak mungkin akan menuliskan sesuatu yang baik dan benar. Ajaran Yesus janganlah dipakai kepada sesuatu yang telah dituangkan di dalam Alkitab. Ibu, Al-Quran saya. Kalau di luar Alkitab, mungkin masih toleran, Pak. Tapi kalau Bapak menyebutkan Paulus seperti itu, saya mohon maaf, saya tidak setuju, dan karena itu yang kami imani dan itu yang kami percayai. Dan makanya saya katakan iman ibu silakan, tapi kita berbicara data dong, supaya kita ketahui duduk perkara tadi gimana. Pak Zuma, saya tadi mengatakan di dalam Kejadian pasal 2, banyak manusia di akhir zaman ini, mereka lebih menyenangkan dirinya mereka dengan memakan pohon dari pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga melupakan pohon kehidupan itu sendiri. Kalau sampai hari ini kita hanya berbicara tentang akal, berbicara tentang data, kita berbicara tentang logika, suatu saat kita akan celaka dengan data itu sendiri. Tapi Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya utusan. Kepada pohon kehidupan itu sendiri. Iya, kami sudah datang. Yesus mengatakan pokok anggur yang benar. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Yesus mengatakan, karena saya tahu bahasa Ustadz Zuma ini dari seorang yang telah mengopi bahasanya Ustadz, yang dia ada di sekitar saya sekarang, dia sudah kembali ke Jawa. Iya, saya tanya, menurut Yesus hidup kekal itu harus mengenal Yesus sebagai apa? Mengenal Allah. Mengenal Yesus sebagai. Bang Zuma jawab.
Kamilah ini orangnya yang mengenal Yesus sebagai Rasulullah, bukan Kristen. Ya, itu pengenalan Ustadz Zuma. Ya Allah ya Karim. Ini Bible Ibu, Bible yang mengatakan itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang engkau utus. Mengenal sebagai apa? Utusan. Kenapa Yesus harus begitu? Bani Israel itu bangsa pilihan. Ketika kemudian Nabi Musa ditolak, datang lagi Nabi Daud, masih ditolak. Saking sayangnya Tuhan, diutus lagi Salomo, ditolak lagi. Nabi-nabi kecil, ditolak lagi. Terakhir, Tuhan masih memberikan kesempatan. Didatangkanlah kemudian Yesus. Terima enggak? Enggak. Singkat sekali nih. Enggak diterima. Makanya Yesus mengatakan apa? Kerajaan akan diambil dan diberikan kepada bangsa yang lain. Kenapa? Karena mereka tegar tengkuk. Israel kan. Iya, betul. Tapi tidak kepada saya yang telah diberikan kasih karunia. Saya tidak tegar tengkuk. Itu kan mimpi Saya Anda, menerima Ibu. Yesus. Yang Itu kan tegar iman tengkuk Anda. itu Ustadz Zuma, karena tegar tengkuk tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Oh, dan no. Juru Selamat. Sekarang Yesus mempersaksikan dirinya sebagai apa? Dia kan juru selamat manusia. Nah, itu bahasa iman. Sekarang Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Mesias kan? Ini, Ustadz Sekarang Zuma pertanyaan yang saya, terkasih. apakah pencipta langit dan Saya bumi ini coba adalah buka di Mesias? dalam- Bukan. Sabar, Bukan. sabar. Pencipta langit dan bumi ini bukan Mesias. Yesus mengatakan, akulah Mesias. Aku bukan Pencipta Yohanes, langit aku dan bukan bumi. Elia. Ya, Pencipta langit dan bumi, Ustadz tanya. ya. Apakah Bukan Mesias? Mesias. Ya dong. Dalam kejadian pasal 1 ayat 28 itu. 26 mengatakan begini. Marilah kita, Hmm. Ustadz, kita. Ya. Kita Bukan kah kita di huruf situ, besar. Ibu. Kami. Kita. Marilah kita menjadikan Kami. manusia. Sorry, Sel di menu. Alkitab saya tulisannya kita. Oh, itu salah itu. Salah itu. Hak kami, Pak, kenapa kami. Bapak harus bilang salah? Aku penulisnya. Kita itu bahasa Indonesia. Baiklah kita menjadikan Kami. manusia. Kami, Ibu, Ustadz, kami. saya baca berdasarkan Alkitab, bukan bahasanya Ustadz. Oh, itu Anda baca terjemahan bahasa manusia berarti. Terserah. Lah itu fakta kan? Lah di situ Iya. nggak ada Tuhan di lembaga Bible of Indonesia itu nggak ada Tuhan di situ, manusia semua. Ya, Itu bahasa mereka, Ibu. Kan? Diilhamkan pula Nabi juga dong berarti mereka. Hei, sini dulu Ustaz. Berfirmanlah Allah. Allah, dia berfirman. Apa Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ustaz, kata kita artinya lebih dari Apa tuh? Kami di situ, bukan kita, itu tipuan. bukan kami. Kita Bukan sama kami saja di situ. lebih dari satu, Oh, bro. enggak sama. Enggak sama, Ibu. Enggak sama Bro. antara kita dengan kami. Kami itu bisa tunggal. Kalau kita nggak bisa tunggal. Oke sudah, tapi yang ditulis di sini kita. Lah itulah lain. Jadi itulah lain. artinya Sekarang- dalam proses penciptaan Yesus Kristus telah ada di sana. Mati Oke, nih. terima kasih buat kabar baik. Itu Bentar dulu, itu jangan iman. dulu, Bu. Itu iman. Iman silakan. Iya, itu bukan iman. Loh, di mana ada Yesus? Bapak baca itu bahasa kita di situ. Alamak, bukan Bapak kita, alas Ibu, dulu. bukan kita. Kubacakan Ibraninya, kubacakan ya. Tidak Wayomer usah saya pakai Elohim. bahasa Ibrani. Saya sudah diberikan bahasa Alkitab yang ini. Sudah saya pakai. Basel menu menurut gambar kami itu bisa tunggal. Elohim. Keluaran 7 nomor 1 Musa disebut Elohim. Elohim itu jamak tapi bisa tunggal. Kenapa tunggal? Karena hanya merujuk kepada satu manusia, Musa. Emang banyak Musa? Cuman satu.
Tapi kenapa menggunakan kata Elohim? Nah, itulah artinya bahwa bahasa Ibrani dan bahasa Arab, kata kami bisa merujuk tunggal. Aku mengutus engkau menjadi Elohim bagi Fir'aun, menjadi Tuhan-Tuhan gitu. Enggak dong. Tunggal itu. Makanya contoh nih, tak kasih contoh ke ibu. Saya berkata kata kami dan kata kita. Saya masuk di dalam kelas. Anak-anak sekalian semangat pagi Pak Guru. Besok kami akan ke Jakarta ya. Iya Pak Guru, hati-hati ya. Yang ke Jakarta besok cuman saya sendiri. Tapi kalau saya menggunakan kata kita, selamat pagi anak-anak, pagi Pak Guru, besok sabar. Sudah tahu sendiri, besok Pak Guru akan ke Jakarta ya. Saya akan ke Enggak, Jakarta. ini kita berbicara mengenai kata kita dan kami, Bu. Jangan mempersempit ilmu pengetahuan. Ketika saya masuk mengatakan, wahai anak-anak, besok kita ke Jakarta, maka anak-anak akan pulang mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat bersama gurunya ke Jakarta besok. Begitu gurunya menunggu bis, murid-murid pada hadar semua. Loh, kalian mau kemana? Loh, katanya tadi kemarin Bapak bilang kita ke Jakarta. Oh iya, Tadi salah bahasanya bicara. kami. Harusnya bilang kami. Kalau kami berarti guru aja yang pergi, murid nggak ikut. Nah sekarang kalau saya tanya ibu nih, ibu masuk ke gereja, bertanya kepada jemaat, bapak-bapak, ibu-ibu, besok kita akan ke pulau. Kira-kira jemaat ikut nggak? Makanya bahasa kami Bu. Ikut paman. Ikut karena ibu mengatakan kita. Besok kita akan ke pulau berlibur. Jemaat ikut nggak? Bahasa kami itu ketika saya tuh belanja di pasar, nih yang jualan Kan, wah, Makassar. mulai jangan mempersempit ilmu Sabar. pengetahuan Sabar. ibu. Bahasa kami Ketika yang ibu saya berkata tahu, di Ustaz. depan jemaat, Sabar. Bapak Ibu, Sabar, Ustaz. besok kita akan ke pulau berlibur. Maka jemaat semuanya akan pergi berlibur karena ibu yang ngajak. Tapi ketika ibu mengatakan, Bapak Ibu, besok kami akan berlibur ke pulau. Kira-kira jemaat ikut nggak? Ya, kami itu berarti bisa bersama Kami dengan itu keluarga. tunggal. Kami itu Makanya- tetap saja lebih dari 2. Pak Makanya Ustaz yang dikatakan di berbahagia. dalam bahasa Ibraninya, Wayomer Elohim na'ase Adam besal menu ketmutinu. Itu betulnya. Jangan kita. Kita itu produk Indonesia murni. Sedangkan kata kami itu adalah terjemahan dari kata Ibrani dan juga kata Arab. Nahnu. Makanya kata kami itu bisa tunggal. Tergantung konteks. Keluaran 7 nomor 1. Kalau Anda baca original teksnya dalam bahasa Ibrani, di situ Musa disebut sebagai Elohim. Sementara Musa satu. Harusnya Eloah supaya tunggal, tapi disebut Elohim. Kenapa Musa disebut Elohim? Karena Musa tidak datang dengan sendirinya, tidak menjadi nabi dengan sendirinya. Dia menjadi rasul bagi Fir'aun, menjadi nabi bagi Fir'aun karena ada yang mengutusnya. Jamak di situ terikut juga Elohim, Eloah, Tuhannya Israel, terikut juga malaikat yang datang kepada Nabi Musa dan ikut juga Nabi Musa. Jamak dia. Makanya dikatakan Elohim. Sedangkan yang mengutusnya cuma satu, yaitu Eloah. Gitu Bu cara belajarnya. Oke, Ustadz Zuma yang terkasih. Terima kasih saudariku Ibu Pendeta. Menciptakanlah. Ya siapa lebih tua Yesus daripada Adam? Apa jawab?